Bab 1547, ngapain ngelihatin kakekmu? Bilang lakukan, ya langsung lakukan. Mu Bei dengan cepat mengukir pola formasi pemindahan ruang di tubuh labu kekacauan, lalu membubuhkan lagi teknik segel 4 simbol di atasnya. Sesaat kemudian, ia berkata, orang tua bermarga jin itu seharusnya sudah berbalik arah. Sekarang dia pasti masih di luar situ cari aku. Kita justru balik cari dia. Begitu ketemu, kita mulai main dari jarak jauh. Labu kekacauan melompat-lompat. Jalan-jalan-jalan. Gerak-gerak. Mereka meninggalkan tempat itu. Mu Bei melepaskan kekuatan kesadaran ilahinya yang mengerikan, dipadukan dengan indera dao ruang. Tak lama kemudian ia pun menemukan sosok penatua jin itu. Ia menyeringai licik, lalu berkata pada labu kekacauan, ayo mulai main, kita. Labu kekacauan langsung menghantam tubuhnya. Boom! Mu Bei terpental mendatar sejauh ratusan meter. Mu Bei, dia. Sialan, barang pembangkang ini ternyata langsung menghajar. Labu kekacauan menubruk lagi. Hei, Mu sialan, waktu itu sudah sepakat kamu jadi hewan peliharaanku, baru aku mau ikut kamu. Sekarang malah mau jadi tuanku. Tidak tahu malu. Kubunuh kamu. Kong. Kilatan pedang kekacauan menyembur keluar dari labu menyabet lurus ke arah Mu Bei. Mu Bei. Barang ini benar-benar langsung masuk mode perang, ya. Ia menyongsong ke depan, memasang tampang mengejek setengah mati. Kamu juga mau jadi tuan? Mimpi. Cepat nurut jadi budakku. Kalau tidak, kugilas sampai hancur. Ia mengangkat sinar ilahi yang menyilaukan, satu tinju menghantam kilatan pedang kekacauan itu. Seketika cahaya pedang itu hancur berantakan. Gelombang udara yang mengamuk menyapu keluar, menghantam tubuh labu kekacauan. Boom! Labu kekacauan terpental mendatar. Labu kekacauan meraung, sialan, lagi. Kubunuh kamu, Kong. Kilatan pedang kekacauan kembali terkondensasi, kali ini jauh lebih tajam. Tebasannya membuat ruang di sekitarnya retak sedikit demi sedikit. Mu Bei berkata, sampah. Ia mengibaskan tangan, menyebar ribuan cahaya pedang keemasan di langit. Cahaya pedang emas itu menyapu naik dan beradu dengan kilatan pedang kekacauan. Kilatan pedang kekacauan terpental. Mu Bei melangkah menuju labu kekacauan. Labu kekacauan memancarkan cahaya menyilaukan, menerjang Mu Bei. Keduanya bertarung sengit, saling memaki. Suaranya keras sekali sehingga dengan cepat menarik perhatian penatua jin. Dari kejauhan, penatua jin menatap Mu Bei. Ketemu. Ia langsung menerjang ke arah Mu Bei. Pada saat yang sama, Mu Bei juga melihat penatua jin yang sedang menyerbu ke arah sini. Ia menatap dingin ke labu kekacauan dan berkata, kali ini kamu beruntung. Kalau tidak, hari ini kamu sudah jadi serpihan. Ia menarik diri mundur, mengerahkan dao ruang. Dalam sekejap, sosoknya lenyap di ujung cakrawala. Hampir bersamaan, penatua jin tiba di dekat situ. Penatua jin melirik ke arah tempat Mu Bei menghilang, lalu mengalihkan pandangannya ke labu kekacauan. Labu kekacauan berkata, ngapain ngeliatin kakekmu? Wajah penatua jin sedikit mendingin. Labu yang kelihatannya agak rombeng ini ternyata sombong sekali. Sesaat kemudian, ia berkerut kening dan bertanya, bukannya kamu selalu bersama dia? Kenapa sekarang malah berantem? Menurut informasi mereka, labu kekacauan ini adalah senjata pusaka berjiwa yang selalu bergerak bersama Mu Bei. Sekarang ini apa-apaan? Labu kekacauan tertegun sejenak, lalu marah-marah. Bocah kecil itu, dulu waktu itu aku, muka tebal, jelas jauh lebih kuat darinya. Dia memohon-mohon mintaku selamatkan, berjanji setelah urusan beres mau jadi hewan peliharaanku. Tapi hari ini malah ingkar janji, bahkan mau memakai sihir untuk memurnikan dan memperbudak aku. Keparat. Penatua jin tertegun. Namamu? Muka tebal. Labu kekacauan berkata, ada masalah.
Muka tebal itu jelek, enak didengar, kan? Penatua Jin menatapnya dengan ekspresi aneh. Labu rombeng ini malah bangga dengan nama seperti itu. Apa dia tidak tahu kalau 3 kata itu bukan pujian? Sesaat kemudian, ia bertanya, "Kamu mau hewan peliharaan manusia untuk apa? Kamu itu cuma sebuah labu, mau hewan peliharaan?" Labu kekacauan menjawab, "Suka-suka aku. Apa urusannya sama kamu?" Wajah Penatua Jin tampak tak senang. Cara bicara labu ini tajam sekali. Namun, ia tetap memilih diam. Barusan, dari jarak yang sangat jauh, ia sudah melihat jelas pertarungan Mu Bei dengan labu kekacauan. Pertengkaran mereka juga ia dengar. Apa yang dikatakan labu kekacauan sekarang tidak berbeda sedikit pun dengan yang ia dengar tadi. Saat itu juga, labu kekacauan tiba-tiba menatapnya. "Orang tua, kalian dari alam Raja Roh itu bukan ngincar benih langit dan bumi, ya? Mau tidak kerja sama denganku?" Mata Penatua Jin sedikit berkilat. Ia memandang labu kekacauan. "Coba jelaskan." Labu kekacauan berkata, "Aku sudah lama bersama bocah kecil itu. Aku sangat paham semua kelemahannya. Misalnya, dia punya seorang adik perempuan. Dia sangat peduli padanya. Selama kalian menangkap adiknya, kalian pasti bisa memaksa dia menyerahkan benih langit dan bumi dengan patuh. Tentu saja, tempat adik perempuannya itu sangat tersembunyi. Kalian mustahil bisa melacaknya. Tapi aku tahu, dengan bantuanku, alam Raja Roh paling lama hanya butuh beberapa hari untuk menaklukkan dia." Mata Penatua Jin sedikit menyempit. "Benar?" Labu kekacauan menjawab, "Tentu saja." Penatua Jin kembali terdiam. Untuk ucapan labu kekacauan, saat ini ia memang lumayan percaya. Lawan sudah cukup lama bersama Mu Bei. Sangat mungkin ia tahu kelemahan seperti itu. Mengetahui tempat persembunyian adik perempuan Mu Bei yang rahasia pun sangat mungkin. Tidak, harusnya dibilang, sudah pasti tahu. Sesaat kemudian, tangan kanannya bergerak pelan. Ia berniat langsung menekan dan menahan labu kekacauan untuk diinterogasi paksa. Labu kekacauan berkata, "Mau pakai cara keras? Kusaranin jangan. Aku paling benci dipaksa. Nanti sekalipun aku meledakkan diri, aku tetap tidak akan memberitahu kalian satupun informasi berguna tentang dia. Tidak akan bilang di mana adik perempuannya. Pikir matang-matang. Yang mengincar benih langit dan bumi dan pewarisannya itu banyak sekali. Sekarang, kesempatan kalian untuk mendapatkan dia secepat mungkin dan merebut benih langit dan bumi ada padaku. Kalau kalian tidak menghargai kesempatan ini, benih langit dan bumi itu akan jatuh ke tangan orang lain." Penatua Jin terdiam. Sekarang ia memang bisa menekan dan menahan labu ini. Tapi kalau labu ini benar-benar hanya mau makan lunak, tidak makan keras, dan bahkan rela meledakkan diri tanpa mau diintimidasi, maka alam Raja Roh mereka memang mungkin akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mendapatkan benih langit dan bumi. Sesaat kemudian, ia bertanya pada labu kekacauan, "Syaratmu apa?" Labu kekacauan berkata, "Syaratnya simpel. Alam Raja Roh kalian bukan punya banyak batu spiritual, kristal spiritual, dan urat spiritual. Beri aku 3000 urat spiritual besar, dan aku akan memberitahumu kelemahan bocah kecil itu." Penatua Jin tertegun. Cuma itu. Ini menyangkut benih langit dan bumi. Ia semula mengira labu kekacauan akan mengajukan permintaan yang sangat tinggi. Tidak disangka, cuma minta 3000 urat spiritual besar. 3000 urat spiritual besar memang bernilai tinggi, tapi bagi alam Raja Roh, itu sebenarnya tidak seberapa. Ia bahkan bisa langsung mengambil keputusan sendiri untuk mengeluarkan 3000 urat spiritual besar ini. Labu kekacauan berkata, "Ya, cuma itu syaratnya. Aku butuh energi spiritual untuk melakukan satu hal." Penatua Jin bertanya, "Hal apa?" Labu kekacauan menjawab, "Tanya-tanyamu kebanyakan, ya." Penatua Jin terdiam sejenak.
Sesaat kemudian, ia menatap labu kekacauan dan berkata, "Aku kurang begitu percaya padamu. Ucapkan sumpah tribulasi langit. Sumpah tribulasi langit." Selama itu makhluk yang punya kesadaran, entah senjata pusaka, obat spiritual, maupun makhluk hidup, semuanya akan terikat oleh sumpah tribulasi langit. Baik. Labu kekacauan berkata, "Muka tebal di sini bersumpah, setelah alam Raja Roh memberiku 3000 urat spiritual besar, aku pasti akan segera memberitahu berbagai kelemahan Mubei itu, membawa mereka untuk menangkap adik perempuan Mubei, dan membantu alam Raja Roh mendapatkan benih langit dan bumi. Jika kulanggar sumpah ini, muka tebal pasti akan ditimpa tribulasi langit, petir hukuman akan turun dari langit dan menghancurkanku." Penatua Jin mengangguk puas. Bagus. Sumpah tribulasi langit. Dengan adanya sumpah itu, ia tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Ia berkata pada labu kekacauan, "Ayo, ikut aku ke alam Raja Roh untuk mengambil urat spiritual." Saat ini, ia sedikit bersemangat. Dengan 3000 urat spiritual besar, ia bisa mendapatkan bantuan labu di depannya. Setelah itu, menangkap adik perempuan Mubei, memaksa Mubei menyerahkan benih langit dan bumi, ia akan menjadi pahlawan nomor 1 alam Raja Roh. Ia pasti akan mendapatkan hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Ia membawa labu kekacauan menuju alam Raja Roh. Tak lama, satu orang satu labu tiba di alam Raja Roh. Penatua Jin dengan cepat mengambilkan 3000 urat spiritual besar untuk labu kekacauan. "Ambil." Labu kekacauan mengangkat tutupnya, langsung menelan habis 3000 urat spiritual besar itu. Tak lama kemudian, kerusakan di permukaan tubuhnya pun pulih jauh lebih baik. Saat itu, Penatua Jin berkata, "Sekarang giliranmu. Bawa aku pergi menangkap adik perempuannya." Bab 1548, Nuranimu tidak sakit, ya? Labu kekacauan terdiam. Lalu, hehehehe. Ia tiba-tiba tertawa keras. Kening Jin Changlao berkerut, lalu ia berkata, "Kamu ketawa apa?" Labu kekacauan menyeringai ke arahnya, "Ketawa karena kamu bego. Labu ini cuma nipu kamu buat main-main. Kamu beneran percaya labu ini mau bawa kamu pergi nangkap adiknya? Lagi pula, adiknya itu reinkarnasi apa itu, Taiyin Bizu, sudah bangkit. Dulu saja jalan langit lewat sana bisa dipukul babak belur. Kamu mau nangkap apaan? Cukup satu lirikan mata, kamu udah bisa dimusnahin entah berapa kali." Wajah Jin Changlao langsung tenggelam suram. Ia menatap labu kekacauan dengan dingin menusuk, "Kau berani bersumpah atas tribulasi langit cuma buat menipu aku?" Labu kekacauan melompat-lompat, "Kamu kira tribulasi langit itu hebat, ya? Hebat apanya? Cuma tribulasi kecil. Muka tebal mana takut sama begituan? Kalau punya nyali, coba tebas muka tebal sampai mati dong." Hampir di saat kata-katanya baru saja jatuh, di tempat yang amat jauh, Mubei yang sedang menunggu kabarnya, tiba-tiba merasakan langit di atas kepalanya menggelap. Sebuah kilat ungu kehitaman langsung menyambar turun. Tiba dalam sekejap, Mubei buru-buru melayangkan sebuah pukulan. Tinju itu bertemu langsung dengan petir itu, dan petir pun hancur berantakan. Hanya saja, sebagian daya petir yang dahsyat tetap jatuh di tubuhnya. Boom! Suara ledakan menggelegar. Mubei terpental mundur puluhan zang. Di tempat ia berdiri tadi, muncul sebuah kawah raksasa selebar 100 zang. Ia agak bengong, apa-apaan ini? Ia juga tidak sedang menembus batas kultivasi. Kenapa tiba-tiba disambar petir? Kirin hitam berkata saat ini, seharusnya si labu pemberontak itu pakai namamu buat ngelontarin omongan gila ke tribulasi langit. Dulu, labu pemberontak itu juga pernah memaki tribulasi langit atas nama Mubei, dan setelah itu, tanpa tanda apapun, Mubei tiba-tiba disambar petir. Mubei. Seharusnya, tidak, pasti memang begitu. Sialan, dasar bocah berontak,
berani-beraninya pakai namanya buat sumpah. Grur. Suara tribulasi langit bergemuruh. Petir kembali menyambar ke arahnya. Mubei memanggil keluar pedang pemusnah tribulasi dan menyambutnya. Satu tebasan pedang menghancurkan petir itu menjadi debu. Ia tak tahan memaki ke arah tribulasi di langit. Sialan kau, jelas-jelas kau cuma niat nyetrum aku doang, cari berbagai alasan gak jelas. Boom. Sebidang petir lain kembali jatuh, lebih mengerikan dari barusan. Mubei terpaksa maju menyambut. Tribulasi ya tribulasi saja. Kebetulan bisa jadi satu kesempatan lagi buat tubuhnya ditempa petir. Ia menyimpan pedang pemusnah tribulasi. Dengan tubuh fisik murni, ia menubruk ke arah petir itu. Tribulasi menempanya. Di dalam alam Lingwang, Jin Changlao menatap labu kekacauan tanpa berkedip, makhluk sialan. Labu rombeng ini berani-beraninya menipunya. Dan bahkan rela memakai sumpah tribulasi langit untuk menipunya. Teramat menjengkelkan. Ia langsung mengangkat tangan. Sebuah telapak raksasa dari cahaya ilahi terkondensasi dan menjulur mencengkeram ke arah labu kekacauan. Labu kekacauan bergetar. Satu gelombang aura mengerikan menyapu keluar. Sret. Telapak cahaya ilahi itu hancur di tempat. Lalu, sebuah gaya besar tak terlihat mengguncang keluar. Boom. Jin Changlao terguncang mundur. Labu kekacauan melompat-lompat ke arahnya. Sekarang mau angkat tangan ke labu ini. Kamu sudah nggak mampu lagi, kakek tongkat tua. Sini-sini, biar labu ini ajarin kamu gimana caranya jadi manusia. Begitu suaranya jatuh, tubuhnya menubruk Jin Changlao. Boom. Jin Changlao terbang menyamping, memuntahkan darah segar. Dada depannya langsung penyok. Setengah tulang rusuknya patah. Labu kekacauan melompat-lompat. Tahu kenapa labu ini nggak langsung bunuh kamu? Kalau langsung dibunuh, di mana asyiknya? Jin Changlao kaget dan marah sekaligus. Ia langsung mengerahkan deretan jurus kuat menyerang labu kekacauan. Namun, setelah menyerap 3000 urat spiritual besar, labu kekacauan sudah pulih banyak. Kekuatannya sudah naik ke ketinggian yang mengerikan. Telah mencapai puncak tertinggi ranah suci. Kekuatan seperti ini sudah jauh di luar kemampuannya untuk ditahan. Labu kekacauan kembali bergetar. Sret. Jurus yang dipersembahkan Jin Changlao langsung terurai di tempat. Lalu ia kembali terhempas. Kali ini, salah satu lengannya meledak hancur. Labu kekacauan melompat ke arahnya. Pelajaran pertama jadi manusia, harus hormat sama labu ini. Jin Changlao baru hendak bicara. Labu kekacauan sudah mengguncang seberkas aura kuat yang kembali menghempaskannya. Pelajaran kedua jadi manusia, apapun yang labu ini bilang, itu yang benar. Nggak boleh bantah. Jin Changlao marah dan takut sampai ke puncak. Tapi ia juga paham sekarang, dirinya jelas bukan lagi lawan labu kekacauan. Ia buru-buru membentuk segel. Satu berkas cahaya harta melesat ke arah pusat alam Lingwang. Labu kekacauan mencibir, mau manggil orang. Di dalam alam Lingwang kalian ini, siapapun yang kamu panggil, tetap saja akan dipaksa labu ini berguling di tanah. Tapi ngomong-ngomong manggil orang, kamu lumayan juga ngingetin labu ini. Sebenarnya labu ini sudah harus memanggil muka tebal ke sini. Harusnya sekarang muka tebal sudah kelar disetrum. Bagaimanapun juga, itu bukan tribulasi normal. Disetrum sebentar buat formalitas saja cukup. Sampai di sini, tubuhnya memancarkan cahaya. Sebuah formasi teleportasi ruang terbentuk di sekelilingnya, keluar, muka tebal. Pola formasi teleportasi ruang ini diukir oleh Mubei. Bisa membantu labu kekacauan keluar dari alam Lingwang dan muncul seketika di sisi Mubei, juga bisa dipakai untuk memanggil balik Mubei ke hadapannya. Weng. Formasi teleportasi ruang menyala terang. Detik berikutnya, Mubei sudah muncul di tengah arena. Melihat Mubei dipanggil ke sini oleh labu kekacauan, pupil mata Jin Changlao langsung menyempit.
Sesaat kemudian ia sepenuhnya paham. Menatap Mu Bei sambil bersuara dingin, jadi kau dan labu rombeng itu sebenarnya tidak betulan pecah hubungan, tapi bersekongkol main sandiwara untuk menjebak aku. Mu Bei menatapnya, menyeringai. Jelek. Ia tidak berkata apa-apa, tapi wajah Jin Changlao sudah amat. Ia benar-benar dipermainkan. Dan saat ini, belasan aura kuat dari pusat alam Lingwang melesat ke arah sini. Ia melirik ke sana, dan langsung tahu, penguasa alam dan para tetua agung sudah datang. Setelah itu, ia tertawa dingin. Menatap Mu Bei ia berkata, walaupun kau berhasil menipu aku, tapi berani-beraninya datang ke alam Lingwangku begini, itu juga kebodohanmu. Begitu masuk alam Lingwangku, sekalipun labu rombeng itu sudah naik banyak, tetap saja tidak ada artinya. Penguasa alam dan para tetua agung, kekuatan mereka bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan aku. Juga bukan sesuatu yang bisa kalian bandingi. Begitu kata-katanya selesai, labu kekacauan sudah menubruk tubuhnya lagi. Boom! Ia kembali terbang ratusan zang. Labu kekacauan melompat-lompat ke arahnya, berani meremehkan kakek labumu ini. Pelajaranmu masih belum lulus. Masih harus terus diajarin. Sebilah cahaya pisau kekacauan menyapu deras. Jin Changlao baru saja menstabilkan tubuh, dan dengan satu suara, puci, lengan yang tersisa langsung tertebas bersih hingga bahu. Daya satu tebasan ini juga mengguncangnya hingga kembali terbang jauh. Labu kekacauan berkata padanya, lanjut, terus diajarin. Sudah lama labu ini nggak ngajar orang jadi manusia, hampir agak kaku nih. Kirin hitam, Mu Bei. Mu Bei tidak menghiraukannya lagi. Ia memandang ke arah pusat alam Lingwang. Belasan aura kuat itu kian mendekat. Labu kekacauan kembali menubruk Jin Changlao. Yang terakhir ini mengkondensasi jurus untuk bertahan, namun langsung terlempar lagi, begitu menyedihkan. Dan bersamaan dengan itu, belasan aura kuat itu tiba. Di barisan paling depan, seorang pria paruh baya berjubah perak. Di belakangnya, mengikuti 12 orang tetua. Pria paruh baya berjubah perak itu tak lain adalah penguasa alam Lingwang, Ling Xiaoye. Sedang ke-12 tetua itu, adalah 12 tetua agung alam Lingwang. Dari 13 orang ini, Ling Xiaoye yang terkuat. Berada di lapisan ke-7 ranah suci. Sedangkan ke-12 tetua agung, masing-masing berada di lapisan ke-6 ranah suci. Jin Changlao membungkuk hormat kepada ke-13 orang itu, yang mulia penguasa alam, para tetua agung, orang yang menguasai benih langit dan bumi itu, bawahan ini telah menggunakan 3.000 urat spiritual besar untuk memancingnya ke alam Lingwang kita. Kirin hitam, Mu Bei. Labu kekacauan. Labu kekacauan melompat ke samping Mu Bei, muka tabalmu masih kalah tebal dari dia. Jelas-jelas mereka yang merancang jebakan untuk kakek tua ini, tapi si tua bangka malah bilang, dia yang memakai 3.000 urat spiritual besar untuk memancing mereka masuk ke alam Lingwang, buat ngasih dirinya sendiri jasa. Betul-betul tak tahu malu. Mu Bei berkata padanya, sudah, jangan banyak bacot. Muka aku ini tipis sekali. Labu kekacauan tertegun sekejap, lalu berkata, bentar, kamu ngomong begitu, nuranimu tidak sakit, ya? Wajah Mu Bei sedikit menghitam. Ia malas menanggapi lagi. Saat ini, Ling Xiaoye dan yang lain menatapnya erat-erat. Mata mereka semua berkilat terang. Rasa tamak di dalamnya sama sekali tidak disembunyikan. Ling Xiaoye berkata pada Jin Changlao, bagus. Kau sangat cerdik. Nanti akan ada hadiah yang tidak sedikit untukmu. Jin Changlao girang. Ia buru-buru menunduk berterima kasih. Ling Xiaoye mengangguk tipis, lalu memandang ke arah Mu Bei, serahkan benih langit dan bumi. Penguasa alam ini bisa memberimu kematian yang cepat. Bersambung.